Halo, kembali lagi di channel BYU. Hari ini kita akan bicara tentang fotografi. Gue punya 3 giveaway buat lo, 3 ebook yang akan gue bagi ke lo semua. Caranya gampang, tinggal komen, subscribe, dan like di video ini. Nanti gue akan replay dan gue akan kirim ebook tentang fotografi ke lo semua. Hari ini kita akan bicara khusus mengenai fotografi. Fotografi sendiri artinya adalah melukis cahaya. Ada 2 kata kunci di situ, yaitu melukis dan cahaya. Melukis artinya adalah sebuah karya seni yang akan membangkitkan rasa untuk orang-orang yang melihatnya. Kemudian yang kedua adalah cahaya. Unsur terpenting dari fotografi adalah cahaya. Kita akan bermain-main dengan cahaya. Kita akan menggunakan cahaya sebagai media kita untuk membuat suatu gambar yang merupakan sebuah karya seni. Fotografi sendiri kurang lebih dimulai sejak abad ke-5 sebelum Masehi, sejak ditemukannya fenomena obscura. Dan setelah itu ditemukanlah kamera obscura. Kamera obscura sendiri adalah sebuah kotak yang gelap yang diberikan lubang, lensa, kemudian nanti dilukis hasil dari proyeksi cahaya yang masuk ke dalam kotak tersebut. Sejak itu, teknologi berkembang, orang berlomba-lomba untuk menciptakan kamera. Apalagi setelah Kodak mengeluarkan produknya, kamera yang murah yang bisa dibeli oleh semua orang. Tahun 50-an, Nikon dan Canon mulai mengeluarkan kamera SLR. Apa itu SLR? Nanti kita akan bahas di sesi tersendiri. Kemudian muncullah kamera analog yang menggunakan film plastik sebagai media untuk menangkap cahaya tersebut. Dan sekarang kita mengenal namanya kamera digital, baik di SLR, pocket maupun video. Ada 4 hal penting yang menurut gue perlu kita pahami dulu sebelum nanti kita bicara teknis untuk misalnya pengambilan gambar, lensa, strobis atau apapun itu di bidang fotografi. Kita akan pahami dulu 4 konsep dasarnya. Konsep yang pertama adalah cahaya. Cahaya sendiri ada 2. Cahaya alami, yaitu sinar matahari yang tidak bisa kita buat tapi bisa kita kendalikan atau kita kelola. Misalnya pengambilan fotonya kita lakukan di pagi hari atau di sore hari, atau kita pantulkan cahaya matahari tersebut, atau kita kombinasikan dengan cahaya yang kedua yaitu cahaya buatan. Misalnya kita foto jam 12 siang saat matahari di atas kita akan menimbulkan bayangan di muka objek yang kita foto, kita kombinasikan dengan lampu kilat. Yang kedua adalah cahaya buatan yang bisa kita ciptakan dan kita kendalikan juga. Cahaya buatan ini misalnya lampu kita sehari-hari atau lampu kilat atau lampu apapun yang diciptakan oleh manusia. Yang kedua adalah mengenai exposure atau pencahayaan. Itu adalah suatu teknik bagaimana kita mengelola cahaya yang kita rekam di dalam alat yang kita namakan kamera. Untuk mengelola pencahayaan itu sendiri, kita mengenal konsep yang namanya segitiga fotografi. Ada 3 hal yang dapat kita kelola yang mempengaruhi pencahayaan. Yang pertama adalah shutter speed atau rana, yaitu kecepatan membuka atau menutup cahaya yang masuk ke dalam kamera kita yang ditangkap oleh sensor. Shutter speed dituliskan dalam satuan detik, yaitu 1/60, 1/100, 1/120, dan seterusnya. Yang kedua adalah aperture atau diafragma. Dalam lensa ada suatu mekanisme yang mengatur besar kecilnya lubang tempat masuknya cahaya. Jadi kalau tadi shutter speed untuk membuka menutup cahaya yang masuk ke dalam sensor, aperture bicara masalah jumlah cahaya, banyak sedikitnya cahaya yang masuk melalui lubang yang ada di lensa kamera kita. Diafragma atau aperture ini biasanya disimbolkan dengan F. Ada f1.4, f1.8, F2, F2.4, dan seterusnya. Apa itu artinya? Artinya, angka-angka itu adalah besar kecilnya lubang yang dihasilkan oleh diafragma, tempat masuknya cahaya. Semakin besar angkanya, lubangnya semakin kecil. Semakin kecil angkanya, lubangnya semakin besar. Yang ketiga adalah sensitivitas sensor cahaya, atau zaman dulu kita mengenal film dalam menangkap cahaya yang masuk ke dalam kamera. Biasanya kita menggunakan standar ISO. Sebetulnya ada standar yang lain, misalnya ASA atau DIN. Yang sering digunakan adalah ISO. ISO sendiri dinyatakan dalam angka absolut, biasanya 100, 200, 400, bahkan mungkin di kamera sekarang ada yang sudah memiliki ISO 20.000 ke atas. Semakin sensitif filmnya atau sensornya, maka hasilnya akan menimbulkan noise. Noise itu membuat gambar kita tidak tajam, bentuknya seperti bintik-bintik yang ada di hasil pemotretan kita. Tapi teknologi sudah berkembang, untuk ISO 20.000 mungkin sekarang hasilnya akan sama dengan ISO 100 waktu menggunakan film analog. Yang ketiga, hal yang penting di dalam fotografi adalah lensa. Mata kita sebetulnya lensa yang paling canggih di dunia karena mampu menangkap sudut pandang 120 derajat tanpa fokus. Coba dekatkan jari lo ke dekat mata lo. Lo akan melihat semakin dekat dengan mata kita atau lensa kita, maka sudut pandangnya semakin sempit. Kita hanya mampu melihat telapak tangan kita tanpa bisa melihat dengan jelas latar belakangnya. Sama dengan lensa kamera. Itulah yang dinamakan ruang tajam
atau depth of field. Konsep ruang tajam nanti akan gue jelaskan sendiri dalam video yang terpisah. Lensa kamera tujuannya adalah mendekati mata kita dalam melihat suatu objek. Tapi lensa kamera punya keterbatasan. Sudut pandangnya ditentukan oleh focal length atau jarak fokus yang dinyatakan dalam milimeter. Misalnya 50 mm, 18 mm, atau 70 mm. Semakin besar focal length atau jarak fokus kamera, maka sudut pandangnya akan semakin sempit. Misalnya, lensa Nikon AFS 10,5 mm memiliki sudut pandang kurang lebih 180 derajat dan biasanya disebut dengan wide angle lens. Atau misalnya, lensa 135 mm kurang lebih memiliki sudut pandangnya 18 derajat. Biasanya disebut dengan lensa telefoto. Tapi ada juga lensa yang sudut pandangnya bisa berubah-ubah, yang kita sebut dengan lensa zoom. Keempat, yang perlu kita pahami adalah mengenai komposisi. Komposisi itu kurang lebih bagaimana kita meletakkan suatu objek atau subjek yang akan kita potret ke dalam sebuah layout yang menarik. Sekali lagi, karena kita bicara fotografi adalah sebuah seni, maka otomatis sebuah foto harus menarik. Konsep yang banyak digunakan biasanya rule of third. Kita membagi gambar jadi 3 bagian, kita letakkan objek yang akan kita foto di salah satu garis, bukan di tengah atau di pinggir. Komposisi objek juga harus sedekat mungkin supaya kita fokus apa yang akan difoto. Kemudian warna juga menentukan komposisi kita. Demikian pula pola atau garis yang berulang. Dan terakhir tidak lupa adalah angle atau sudut pengambilan supaya membuat hasil foto kita semakin dramatis. Sekian video pertama dari series fotografi ini. Like dan subscribe dan gue akan bikin video berikutnya tentang fotografi. See you!